Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Sutradara Film, channel yang membahas alur cerita dari film-film lokal maupun internasional. Seperti pada video kali ini, Sutradara Film akan membahas sebuah film lokal bergenre horor fantasi petualangan yang dirilis pada tahun 2017. Dan inilah cerita. Diawali pada tahun 5000 sebelum Masehi, memperlihatkan sekumpulan orang yang sedang melakukan sebuah acara ritual. Lalu salah satu dari mereka mengangkat sebuah benda berupa kujang. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba terjadi goncangan dahsyat hingga membuat mereka tertimbun di sana. Singkat cerita, di zaman yang sudah modern, kita diperlihatkan dengan seorang profesor bernama Theo yang sedang mengajar di salah satu kampus. Sementara itu, di luar kampus ada seorang pria bernama Tomo. Dia berprofesi sebagai jurnalis di salah satu tabloid mistis. Dan pada saat itu dia sedang mewawancarai penduduk tentang dukun yang bisa mengusir makhluk halus. Kemudian di saat yang bersamaan, datanglah seorang paranormal yang bernama Guntur Samudra. Guntur merupakan seorang paranormal terkenal karena dirinya seringkali muncul di sebuah acara televisi. Tak lama setelah dukun beraksi di depan semua warga, kemudian dukun itu pun membagikan hasil pendapatannya kepada Tomo. Lalu Guntur melihat hal itu dan mengetahui bahwa aksi dukun itu adalah settingan. Tiba di kantor, Tomo menonton sebuah acara berita. Lalu dia melihat seorang arkeolog bernama Dr. Arni yang sedang menjelaskan piramid Gunung Padang. Dr. Arni menjelaskan bahwa tim arkeolog baru saja menemukan sebuah piramid yang sudah terkubur ribuan tahun lamanya. Dan menurut penelitian yang didapatkan, gunung piramid yang terletak di daerah Cianjur, Jawa Barat itu merupakan piramid tertua di dunia. Bahkan Dr. Arni sangat berharap kalau pemerintah mau membiayai dana ekskavasi dalam penelitian piramid tersebut. Tomo pun tertarik mendengar hal itu dan dia berencana akan membuat berita mistis tentang Gunung Padang. Karena Tomo meyakini bahwa beritanya itu dapat sangat menguntungkan dirinya. Tak lama kemudian, Tomo pun mengunjungi rumah mantan istrinya untuk bertemu dengan sang anak yang bernama Lila. Keesokan harinya, terlihat Dr. Arni sedang menjelaskan tentang piramid Gunung Padang di sebuah kampus. Kemudian Tomo dengan sengaja memasuki ruangan kampus tersebut karena ingin mengetahui sejarah piramid Gunung Padang. Saat malam harinya, Tomo pun kemudian mendatangi rumah mantan istrinya, tapi ternyata di sana tak ada siapapun. Namun saat Tomo tengah menelusuri setiap sudut rumah, tanpa disangka Tomo melihat fenomena yang memperlihatkan seisi kota sudah hancur terbakar. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncul sosok hantu yang menyeramkan, dan ternyata kejadian itu hanyalah mimpi. Setelah mendengar tim arkeolog akan meneliti sejarah Gunung Padang, akhirnya pemerintah pun segera membiayai tim arkeolog untuk melakukan ekskavasi. Di sisi lain, Tomo rupanya secara diam-diam membuntuti Dr. Arni ke situs Gunung Padang. Dan sesampainya di sana, Tomo melihat begitu banyak wartawan yang tengah meliput tentang piramid tersebut. Tidak hanya Tomo dan wartawan lainnya, namun di sana Guntur dan anak buahnya ikut datang ke sana. Tomo pun mendatangi salah satu warga untuk menanyakan letak rumah dari kuncen Gunung Padang. Akan tetapi setelah ia bertemu dengan sang kuncen, ternyata kedatangan Tomo tidak disukai. Dan tibalah malam harinya. Profesor Theo bersama Dr. Arni sedang menyelidiki sebuah batu di situs Gunung Padang. Namun, dikarenakan hari sudah larut malam, Profesor memerintahkan Dr. Arni untuk melanjutkannya besok. Saat di tengah malam, Profesor Theo melihat bayangan misterius secara samar. Dan secara tiba-tiba muncul sosok tinggi besar yang menyerang Profesor Theo hingga menyebabkannya tewas. Saat pagi harinya, untuk mencegah kepanikan yang akan terjadi, maka Dr. Arni pun
mengatakan kepada para wartawan jika kematian profesor yaitu disebabkan karena serangan jantung. Karena kematiannya, proses penelitian kini dipimpin Dr. Arni. Dan tak lama kemudian, Guntur pun sengaja mendatangi rumah kuncen Gunung Padang. Dan kedatangannya itu disambut baik oleh sang kuncen karena Guntur mempunyai ilmu sakti. Hingga pada akhirnya Guntur dan Tomo mendapatkan informasi mengenai piramid Gunung Padang yang telah diceritakan sang kuncen. Dan saat di malam harinya, salah satu wartawan sombong mengalami mabuk berat. Kemudian tanpa ia sadari, dirinya kencing di sebuah pohon besar. Dan tiba-tiba muncul sosok yang menyeramkan dan menyerangnya hingga tewas. Keesokan harinya, setelah melihat kondisi jasad wartawan itu tewas secara tidak wajar, kemudian Guntur dan Tomo menawarkan diri untuk membantu Dr. Arni karena mereka berdua merasa kalau semua ini berkaitan dengan mistis yang ada di Gunung Padang tersebut. Namun hal itu ditolak oleh Dr. Arni karena mengatakan bahwa ekskavasinya tidak berkaitan dengan hal gaib, melainkan ilmu sains dan pengetahuan. Di malam harinya, Dr. Arni bersama temannya yang bernama Wulan menemukan keunikan pada piramid Gunung Padang. Mereka menemukan bahwa piramid ini diapit oleh 5 gunung, dan mereka berdua menyimpulkan bahwa alasan piramid ini diapit oleh 5 gunung yaitu supaya pintu masuk ke dalam piramid sulit untuk ditemukan. Dan tak lama kemudian, saat Wulan hendak beristirahat, tiba-tiba sosok menyeramkan itu muncul lagi dan menyerang Wulan hingga tewas. Keesokan harinya, setelah beberapa peristiwa janggal yang terjadi, Dr. Arni pun kini menyetujui Tomo dan Guntur untuk ikut serta menjadi tim ekskavasinya. Kemudian Dr. Arni memberitahu kepada mereka bahwa pintu masuk piramid ini ada di sebelah utara. Karena letak piramid ini ada di tanah Sunda, maka Dr. Arni menyimpulkan bahwa Sun yaitu artinya adalah matahari. Tapi setelah beberapa kali penggalian, tetap saja pintu masuk ke dalam piramid tersebut tidak ditemukan. Lalu berkat ilmu supranatural yang dimiliki oleh Guntur, dirinya memberitahu bahwa letak pintu dari piramid ini berada di sebelah selatan. Karena Guntur mengira orang-orang di masa itu bukanlah penyembah matahari dan menghindari matahari. Hingga pada akhirnya setelah bersusah payah melakukan penggalian, mereka pun berhasil menemukan pintu masuk ke dalam piramid tersebut. Setelah memastikan semuanya aman, mereka pun perlahan mulai menyusuri setiap piramid. Dan tanpa sengaja, saat Dr. Arni mengambil sebuah benda berupa kujang, tiba-tiba terjadi goncangan yang begitu kuat. Setelah kejadian itu, Presiden pun meminta kepada mereka agar menghentikan ekskavasinya sementara waktu dikarenakan piramid ini dianggap berbahaya. Singkat cerita, saat berada di kantor, tanpa sengaja Tomo menumpahkan kopi miliknya, dan bekas tumpahan dari kopi itu memperlihatkan sebuah simbol yang aneh. Sedangkan Dr. Arni, ketika ia sedang meneliti kujang yang telah ditemukan, tak lama setelah itu teror pun mulai mengganggunya, di mana ia didatangi oleh sosok tinggi besar hingga membuat Dr. Arni ketakutan. Keesokan harinya, setelah serangkaian teror yang menimpa, mereka pun menceritakan kejadian anehnya masing-masing, di mana Guntur yang mendengar hal itu memberitahu bahwa sosok itu bernama Badura yang merupakan penunggu piramid Gunung Padang. Selain itu, Dr. Arni juga menambahkan, jika kujang yang berhasil mereka temukan rupanya terdapat kalimat dalam aksara kuno, di mana kujang tersebut merupakan sebuah kunci untuk membuka gerbang api. Mereka yang mendengar hal itu kemudian berpendapat bahwa gerbang api yang dimaksud adalah gerbang neraka. Sementara itu, di kediaman mantan istri Tomo, tiba-tiba saja Lila diganggu oleh kekuatan jahat. Kemudian mantan istrinya menghubungi Tomo untuk segera datang membantunya. Merasa khawatir dengan keselamatan dirinya serta anaknya,
Tomo dan yang lainnya pun memutuskan untuk kembali ke piramid Gunung Padang dalam upaya mencegah hal yang lebih parah terjadi. Dan ketika sesampainya di sana, Tomo pun segera membuka paksa pintu itu menggunakan mobil yang dikendarainya. Setelah itu, mereka pun kemudian masuk ke dalam piramid dan tanpa diduga, piramid itu kembali terguncang hebat hingga mereka terpisah. Guntur sendiri yang saat itu sedang kebingungan, tiba-tiba muncul sosok Badura di depannya. Guntur pun mencoba melawannya dengan senjata pusaka miliknya, namun Badura tak terkalahkan. Setelah berhasil berkumpul kembali, Dr. Arni memberitahu bahwa di setiap piramid yang dibangun pasti ada bagian yang terpenting, yaitu merupakan main chambers, di mana bagian itu merupakan gerbang neraka. Maka dari itu, Guntur mempunyai rencana dengan meminta kepada Tomo dan Arni untuk mencari main chambers tersebut, sedangkan dirinya akan melawan Badura. Setelah mereka berpencar, lalu datanglah Badura yang pada saat itu terjadilah perkelahian begitu sengit yang membuat Guntur harus terlempar. Namun di saat yang bersamaan, datanglah Tomo bersama Dr. Arni. Kemudian Guntur melihat sebuah kujang yang dibawa Dr. Arni. Lalu Guntur pun mengambilnya dan menusukkan kujang tersebut hingga membuat sosok Badura lenyap. Setelah berhasil melenyapkan Badura, Guntur yang sudah terluka parah menyebabkannya dirinya tewas di tempat. Kemudian Tomo dan Dr. Arni segera menuju main chambers. Dan tiba-tiba muncul gerbang portal api yang kekuatannya itu mampu menembus keluar dari piramid. Melihat hal tersebut, dengan cepat Tomo pun segera menancapkan sebuah kujang. Lalu tiba-tiba Tomo sudah berada di sebuah ruangan bersama seorang pria yang berpakaian rapi. Lalu pria itu meminta kepada Tomo agar menghentikan aksinya tersebut. Dan bahkan pria itu juga berkata jika dirinya mampu memberikan harta serta kekayaan dengan syarat Tomo harus menjadi pengikutnya dan memberikan kujangnya. Akan tetapi Tomo tidak tergiur dengan tawaran itu. Maka ia pun kemudian segera menusuk pria tersebut dengan menggunakan kujang yang dibawanya. Setelah berhasil keluar dari gerbang api itu, Tomo sudah tak sanggup melarikan diri lagi. Kemudian ia pun menyuruh kepada Dr. Arni untuk segera pergi dari piramid itu. Dan Tomo berpesan agar Dr. Arni bisa menjaga serta merawat anaknya, yaitu Lila. Setelah berhasil selamat dari kejadian mengerikan itu, maka kini Dr. Arni pun menepati janjinya kepada Tomo dengan menjadikan Lila sebagai anak asuhnya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan ragu untuk klik subscribe karena kedepannya akan ada cerita-cerita lain yang lebih seru. Jangan lupa like dan komennya juga. Dukung terus channel ini supaya bisa maju dan berkembang. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.